Selamat malam, Anda menyaksikan Liputan 6 Talks yang kami siarkan secara live di channel YouTube Liputan 6 SCTV. Saya Jati Dharma. Beberapa hari terakhir ini berlangsung demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat, utamanya mahasiswa di sejumlah daerah. Dan hampir semua dalam unjuk rasa ini menuntut hal yang sama. Yang pertama adalah soal dihentikannya program pemerintah terkait dengan makan bergizi gratis. Kemudian ada juga yang mengomentari terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM non subsidi dan juga ada beberapa hal lainnya. Nah, tentunya ini ditujukan kepada pemerintah. Dan sampai saat ini memang ada beberapa yang sudah dijawab, tapi ada juga yang belum dijawab. Nah, di malam ini kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya respon dari istana, respon dari pemerintah terkait dengan tuntutan masyarakat yang mengemuka belakangan ini. Untuk itu, Liputan 6 Talks sudah kedatangan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Selamat malam, Bang. Selamat malam Jati. Akhirnya ketemu juga. Ya, Lagi sibuk nih ngurusin demo-demo yang banyak sekali terjadi. Ini penasaran saya dan juga ya, mungkin masyarakat penasaran. Dari minggu lalu sampai minggu ini juga masih ya, terjadi. Ada demonstrasi tadi yang seperti ya, saya sampaikan, ya. salah satunya adalah terkait dengan MBG. Mm, Pemerintah melihat demonstrasi yang terjadi itu seperti apa? Karena kan kita tahu ya Bang, mm, demonstrasi ini kan bentuk dari mekanisme di negara demokrasi mm, untuk menyampaikan pendapat, mm. untuk mengkritisi, untuk Ya, melihat bahwa wah pemerintah ada yang nggak bener nih. Nah, ya, ya, dari istana ya, melihatnya seperti apa sih? Apakah yang seperti itu ya. idealnya atau melihat ada hal lain? Yang pertama memang yang namanya demonstrasi, unjuk rasa itu salah satu bentuk dari partisipasi politik ya, Mhm. yang justru sebetulnya menunjukkan bahwa memang Indonesia negara kita, pemerintah kita ini pemerintah yang demokratis, artinya ruang-ruang untuk menyampaikan aspirasi itu terbuka. Tentu ruang untuk menyampaikan aspirasi banyak ya, apalagi sekarang ini ada yang namanya media sosial, bisa juga kemudian menulis surat, menulis petisi, kemudian juga salah satu yang klasik adalah dengan demonstrasi atau unjuk rasa. Nah yang kedua, sebetulnya memang kalau bicara kenaikan BBM, polanya memang seperti itu. Bahwa tiap kali BBM naik, biasanya ada unjuk rasa kan gitu. Karena memang yang namanya BBM itu mempengaruhi banyak kalangan dan Betul. efek lanjutannya juga memang biasanya terjadi. Tetapi yang agak baru kali ini sesungguhnya adalah kalau biasanya demo itu BBM yang subsidi dinaikkan. Mhm, Kali ini kan BBM subsidi tidak dinaikkan. mhm. Itu harus digarisbawahi loh Jati, bahwa BBM subsidi tidak dinaikkan. Dan pemerintah sudah berkomitmen lewat pernyataan Menteri SDM bahwa BBM yang subsidi itu tetap Pertalite itu harganya akan tetap. Bahkan kalau kita ingat ke belakang, statement ini sudah diberikan oleh pemerintah ketika perang Iran dengan Amerika itu lagi panas-panasnya gitu. Nah yang sekarang ini dinaikkan adalah Pertamax. Nah sebelumnya juga sebetulnya Pertamax itu sudah mengalami kenaikan beberapa kali. Karena memang aturannya BBM yang tidak disubsidi itu dia akan menyesuaikan dengan harga pasar. Betul. Itu pun sebetulnya pemerintah sudah berusaha untuk katakanlah menahanlah beberapa bulan ini agar jangan segera naik. Nah, sebelumnya ini tidak mengalami kenaikan. Jadi karena itu sebetulnya kalau sekarang ini demo karena BBM yang non subsidi itu sebetulnya cukup anomali gitu, cukup unik. Nah, kita tahu bahwa BBM itu ada dua kategori, ada yang disubsidi memang untuk kalangan yang tidak mampu atau yang kurang mampu, tetapi yang Pertamax ini kan untuk kalangan yang mampu gitu. Karena Tapi memang kan daya kalangan mampu belinya pun juga ya. tergerus juga tuh Bang. Ya, ya memang pasti ada pengaruhnya, tetapi karena dia memiliki kemampuan, maka kemudian dia memiliki ruang lah untuk bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Saya misalnya kan membaca tuh atau membuka media sosial tuh. Ada mahasiswa yang demo lalu di wawancara ditanya, "Demonya apa?" Demo BBM, demo MBG. Terus Pertamax ini kan dipakai oleh ojol. Nah, dari data dari riset yang saya baca, ojol yang menggunakan Pertamax itu hanya sekitar 5%, begitu. Artinya yang 95% harusnya tidak terpengaruh karena memang menggunakan Pertalite. Jadi kalau kita bicara Pertamax kan identik dengan mobil-mobil mewah, Mmm, mobil-mobil bagus begitu.
mobil Alphard misalnya begitu. Tapi kalau misalnya angkutan umum, kemudian mobil yang cc-nya rendah itu menggunakan Pertalite yang subsidi dan itu subsidinya masih dipertahankan sampai sekarang, tidak ada kenaikan. Jadi jangan sampai pembelaan atau dukungan ini salah sasaran begitu. Jangan sampai mendukung yang punya Alphard. Oh, oke. Berarti artinya ini sebenarnya istana melihatnya ini demo main-main atau Iya. seperti apa? Ya demo pasti serius lah ya, pasti demo pasti serius walaupun memang dalam satu demo itu kan ada macam-macam kelompok ya, ada yang memang memang memperjuangkan suatu sikap politik tertentu, ada juga yang memang pemahamannya mungkin belum terlalu detail, walaupun juga memang ada dinamika dan kelompok-kelompok yang beragam lah. Yang namanya demonstrasi di jalan itu kan bermacam-macam gitu. Kalau yang kemarin terjadi masuk kelompok yang mana, Bang? Ya, kalau saya pribadi ya, saya melihat penjelasannya ini yang harus dibuat lebih mendetail lah, bahwa sesungguhnya Pertamax itu naik satu karena memang aturannya ini adalah mengikuti mekanisme pasar, yang kedua ini memang BBM itu ada dua macam, ada yang subsidi, ada yang tidak disubsidi. Yang subsidi itu yang boleh turun ke lapangan kalau itu subsidi yang dinaikkan. Jadi ini artinya ada Dan yang nomor 3 tadi Pertamax itu sesungguhnya identik dengan mobil mewah gitu. Nah kalau ojol ya tetap ada yang pakai, mungkin karena motornya motor yang mungkin cc besar barangkali gitu, yang agak besar cc-nya kan. Tetapi mayoritas 95% itu BBM subsidi. Jadi artinya bahwa ini ada ketidakngertian dari masyarakat, akhirnya salah memahami, terus akhirnya berunjuk rasa. Nah, ketika itu terjadi, anggaplah itu yang dirasakan oleh pemerintah. Ya. Apakah ini artinya bahwa dari pemerintah sendiri komunikasinya tidak pas juga? Ya komunikasi memang harus lebih masif ya. Memang kita sekarang berada dalam sebuah situasi dan kondisi di mana ada banjir informasi. Karena itu pemerintah atau siapapun juga pada hari ini yang berada pada posisi sebagai pengambil kebijakan, takaran komunikasi yang harus disampaikan itu harus sangat berlipat-lipat. Dan ini sudah disadari oleh pemerintah, kita ke depan akan melakukan proses-proses komunikasi yang lebih intensif lagi terkait dengan berbagai macam informasi dan kebijakan. Oke, Ya. komunikasi pasti terus dilakukan. Ya, Salah ya. satunya kemarin tuh kalau nggak salah yang terbaru adalah ada 2 anggota kabinet ya. Pak Prabowo yang hadir di UGM, Wamentan dan Ya. juga Menteri ATR BPM, Ya. sama juga Kepala BP Taskin ya. Iya, iya, 3 Lagi orang. dialog Ya. dengan mahasiswa akhirnya diusir. Ya. Nah ini kan sebenarnya kalau dari sisi, kalau kita lihat sisi pemerintah lagi pengen mencoba untuk berkomunikasi, tapi ternyata ditolak nih oleh Ya. mahasiswa. Pemerintah sakit hati atau itu biasa aja? Enggak. Jadi gini, pertama kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Daryono itu dan kawan-kawan sebetulnya bukan kegiatan baru ya. Sebelumnya sudah mengadakan kegiatan serupa di beberapa perguruan tinggi lainnya, yang saya ingat dan saya sempat nonton itu di Purwokerto. Nah, acara di UGM sendiri juga sudah disiapkan jauh-jauh hari, sudah mendapatkan izin, dan karena itu bisa diselenggarakan. Dan sebetulnya sebelum pembubaran itu saya mendapat informasi bahwa kegiatan sudah berjalan dengan baik dan lancar selama kurang lebih 45 menit. Dan di acara itu juga hadir mahasiswa-mahasiswa yang lain yang tidak menolak acara itu dan berpartisipasi di dalam acara tersebut gitu. Tapi kemudian tiba-tiba muncul sekelompok orang ya, yang dalam hal ini mungkin nanti informasi lebih detailnya barangkali didapatkan oleh media, mahasiswa yang membubarkan acara itu, termasuk juga dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas begitu. Nah sebetulnya ini juga anomali lagi. Anomali lagi, kenapa? Karena tadi acara serupa itu sudah diselenggarakan di beberapa kampus dan berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya ngobrol dengan Pak Dudung, Jenderal Dudung, Kepala Staf Kepresidenan. Beliau juga mengadakan acara baru-baru ini di Universitas Brawijaya dan berjalan dengan baik dan lancar gitu loh. Sehingga apa yang terjadi di UGM itu sepertinya juga anomali gitu. Nah, kenapa di UGM ada anomali? Ya, mungkin nanti teman-teman pers lah yang bisa ikut mencari informasinya. Bang, menarik ketika Abang mengatakan bahwa ini ada hal yang Yang saya ketika mau mengatakan begini, kita kalau kita betul-betul gini, kita harus akui bahwa dalam masyarakat itu ada berbagai macam kelompok, kelompok aspirasi, kelompok pemikiran. Nah, supaya pemerintahan bisa berjalan, suatu negara bisa berjalan, masyarakat itu bisa berjalan,
maka kemudian kan harus ada mekanisme untuk mempertemukan berbagai macam perbedaan pendapat. Nah, itulah sebuah sistem yang namanya demokrasi. Nah, dalam sistem demokrasi itu, pendapat yang berbeda itu dia harus punya ruang untuk bertemu, Ya. untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi. Nah, kalau misalnya tidak setuju dengan satu forum, idealnya kan bikin forum yang lain gitu. Jadi forum itu dilawan tanda kutip dengan Dengan forum, forum lain. bukan dengan dibubarkan. Sama aja kan, saya dulu orang survei kan. Kalau ada yang nggak setuju dengan survei saya, ya silahkan Anda bikin survei sendiri. Untuk sebagai Bukan tandingan. melarang saya survei atau membubarkan publikasi hasil survei saya. Oke. Begitu saya kira cara kita bernegara, cara kita bermasyarakat dalam konteks alam demokrasi. Tadi Abang mengatakan Iya. bahwa ada yang anomali dari yang Iya. kemarin dilakukan, Iya. pembubaran itu. Anomalinya Iya. seperti apa sih, Bang? Ya anomali, karena acara sudah berlangsung 45 menit, tiba-tiba diminta bubarkan. Anomali karena acara serupa sudah dilangsungkan di kampus-kampus yang lain dan berjalan dengan baik. Anomali karena acara itu juga dihadiri oleh kelompok mahasiswa yang lain yang tidak menolak tamu-tamu yang hadir, ikut berpartisipasi di dalam acara. Anomali karena ya Pak Dudung misalnya di tempat yang lain, di kampus yang lain bisa. Nah, Atau tapi Pak kenapa Natalius Pigai di kampus yang lain juga bisa. diselidiki nggak? Kenapa cuma di Iya. UGM saja yang anomali ini terjadi? Tadi kan Kalau dikatakan dari tempat lain tidak. teriakan-teriakannya ya, misalnya ada kalimat SPPG Satuan Penjilat Prabowo Gibran misalnya, itu mengingatkan saya kepada salah satu mantan ketua BEM ya yang mengeluarkan istilah itu. Siapa? Nanti tanya sama netizen. Sama netizen. Ini kan Oke. kita siaran di Mantan ketua BEM yang mengatakan SPPG sebagai itu. Iya. Baik. Satuan Penjilat itu tadi. Jadi mungkin kalau diruntut dari ucapan-ucapannya itu Satu kelompok satu gitu. garis barangkali, satu kelompok barangkali. Yang di kampus lain itu nggak ada gitu. Oke. Nah, Karena dia bukan dari kampus itu. oke, jadi masih ada. Apakah maksudnya adalah Tio Ardianto? Ya, apakah Tio yang menyebut SPPG sebagai Satuan Penjilat Prabowo Gibran? Tanya yang netizen diterima aja, oleh Pak. Abang, Tanya yang diterima netizen oleh aja. tanya netizen. Tanya netizen. Oke, kita bicara soal ada teman-teman dari BEM Iya. UGM, kemudian ada Tio ini juga yang Iya. melontarkan statement-statement Iya. tajam, Bang. Iya, iya. Kritik-kritiknya tuh tajam sekali dengan Iya, kata-kata iya. yang tadi mungkin salah satunya yang Abang Iya. sampaikan Iya, tadi. iya. Kalau Istana melihatnya seperti Iya. apa kritikan tajam ini? Bikin kuping panas nggak sih? Kritikan tajam itu biasa. Bahkan Pak Dar, Pak Nusron, Pak Budiman juga mengatakan silahkan mau tanya apa, silahkan kritik kami akan menjawab begitu. Tetapi kan kalau yang dihadapi bubar-bubar gitu. Apalagi kemudian misalnya ada pukulan-pukulan misalnya begitu kan. Apalagi keluar misalnya kata, ini saya nggak tahu nih, saya boleh nggak mengeluarkan kalimat ini? Apa nih? Anjing gitu misalnya. Kasar ya? Iya makanya terpaksa saya uraikan di sini lah ya, karena kan sebagai contoh. Tidak pantas. Begitu. Iya, tidak pantas. Apakah itu termasuk adab untuk berdialog? Apakah itu termasuk kepada tata cara berdemokrasi yang benar? Apakah itu bagian dari proses dialog? Oke. Apakah ketika kalimat-kalimat seperti itu keluar masih bisa dikatakan berdialog? Ya silakan netizen untuk memberikan penilaian. Bang Kodari merasa Ya ini disebut aja karena kan pasti di media sosial juga udah pada nonton. sudah banyak ya. Abang tadi mengatakan ini biasa Ini juga media saja. sosial. Kemudian Mas Dar tadi Biasa, juga biasa. sama Pak Bang Nusron juga Iya. ya sudah biasa aja menanggapi banget, dengan biasa baik banget. aja. Bahkan kan begini, ketika sudah diusir dari panggung, lalu kemudian mereka naik mobil, Mas Dar sama Mas Nusron ya, karena Pak Budiman terpisah karena chaos begitu kan. Lalu diminta turun lagi, mereka berdialog sambil duduk di jalanan. Kemudian ada pertanyaan ada tudingan kepada Pak Nusron, Anda harus mengaku bersalah karena Anda mengeluarkan izin sekian lahan hektar di Papua untuk food estate. Pak Nusron dan Mas Dar mengatakan, saya menggusur siapa? Ya kalau memang Anda mengatakan menggusur, ayo kita sama-sama ke Merauke gitu. Tetapi kan tidak direspon. Jadi saya melihat keterbukaan yang luar biasa dari Pak Daryono dan Pak Nusron. Bukan hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga bahkan ayo kita lihat sendiri, kita verifikasi lapangan sendiri mengenai apa yang Anda tonton itu di film Pesta Babi itu. Kan kawan-kawan mahasiswa kan mungkin mendapatkan informasi dari film Pesta Babi. Lalu kemudian Pak Daryono, Pak Nusron berusaha menjelaskan. Fair kan? Boleh kan? Bahkan lebih jauh lagi Pak Nusron dan Pak Dar mengatakan, ayo kita lihat ke lokasi.
bukan cuma nonton filmnya gitu. Nah, Langsung ke lapangan, menurut cek saya langsung. itu akomodasi dan sikap demokratis yang sudah sangat luar biasa. Nah, Abang Ya, nggak masalah. Mas Dar ya, sama Pak Nusron siap ya, akan sampai udah langsung akan ya, berdiskusi ya, mendatangi mahasiswa. ya, Tapi apa yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa ini ya, begitu tajamnya, ya, kalau Pak Prabowo ya. kupingnya panas juga nggak? Kita kan sudah melihat Pak Prabowo dalam acara diskusi dialog roundtable kan. Pertanyaan-pertanyaan dari panelis kan tidak kalah tajamnya. Tetapi kan tidak keluar istilah-istilah A, B, C dan yang tadi sudah kita sampaikan kan. Tidak terpancing Dan gitu. dijawablah oleh Pak Prabowo dengan sebaik-baiknya. Dan begitu sudah mendapatkan penjelasan kan ya alhamdulillah ya setidaknya ya yang sebagian besar yang saya tahu misalnya Pak Mardigu bisa menerima penjelasan itu dan bahkan mengatakan oh yang dipikirkan oleh Pak Prabowo sama dengan yang saya pikirkan atau usulkan selama ini. Dalam konteks Mardigu adalah soal sovereign wealth fund gitu. Oke. Nah, saya pribadi kebetulan kenal dengan Mardigu sudah lama dan memang dari sekian tahun yang lalu Mardigu memang sudah mengusulkan sovereign wealth fund dan ternyata yang merealisasikan konsep itu adalah Pak Prabowo. Itu. Jadi ketemu di situ Iya ya. ketemu di situ Nah, dan termasuk juga misalnya kalau misalnya begini, reformasi jilid 2 begitu. Kalau saya yang ditanya saya akan mengatakan Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid 2. Karena jilid pertama itu tahun 98 lebih banyak kepada aspek tatanan politik. Tatanan ekonomi masih sama. Nah, Pak Prabowo yang justru pada hari ini ingin melakukan perubahan ya tatanan ekonomi dari segelintir elit menjadi milik masyarakat Indonesia. Beliau mengemukakan pasal 33 di mana bumi air kekayaan dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Beliau mendapatkan data ketika menjadi presiden bahwa terjadi selama ini under invoicing dan transfer pricing begitu loh. Oke. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang menjual hasil bumi Indonesia khususnya batu bara, kemudian sawit dengan harga yang tidak sesuai dengan yang mereka jual gitu, melaporkan 500 padahal dijual 1.500 atau 1.000 misalnya. Dan transfer pricing dari Indonesia dijual ke negara lain ya dijual harga 1.000 lalu kemudian negara tempat yang membeli itu sebetulnya perusahaan dia sendiri lalu dijual lagi kepada pasar akhir dengan harga berkali-kali lipat sehingga pemasukan pajak dan yang lain-lain untuk bangsa dan negara kita menjadi berkurang yang totalnya dihitung-hitung oleh Pak Prabowo itu 15.000 triliun. Nah 15.000 triliun ini oleh Pak Prabowo ke depan itu ingin dikembalikan kepada masyarakat Indonesia sebagai pemilik kekayaan alam. Oke. Digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam fasilitas lain untuk kesejahteraan rakyat. Oke, sebelum kita ngomongin soal apa yang tadi sudah diselamatkan oleh Pak Ya. Prabowo, kemudian untuk kesejahteraan rakyat, Ya. masih balik tadi soal kritikan tajam, Ya. Bang. Kritikan tajam yang disampaikan ini itu kan akan ada berkembang nih ke Ya. sini-sininya. Ya. Akhirnya Tio ini sempat mengumumkan di media sosialnya bahwa kendaraan yang ia gunakan dipasang tracker. Ya, Ini Anda melihatnya kalau dari Ya. omongannya itu Ya. menyudutkan ya. pihak dari istana. Iya, Apakah Anda merasa seperti apa nih pendapatnya? Pertama saya nggak paham ya soal tracker ya. Jadi saya pun juga kalau ada komentar di sini berdasarkan informasi yang saya peroleh. Pertama informasi yang saya dapat ya sekarang alat tracking itu sudah sangat canggih. Sehingga tidak perlu lagi pasang alat tracking yang fisik yang kuno begitu, yang ditempel-tempel di mobil itu film jadul. Nah sekarang ini teknologi udah canggih, udah pakai spyware, dia bisa masuk ke HP kita ya. Jadi tidak ada yang fisik. Yang kedua, kalau memang begitu berarti yang masang ini siapa gitu kan? Yang masang ini mungkin amatiran, karena kalau yang canggih, kalau negara udah nggak pakai teknologi itu lagi. Nah yang ketiga, bukan mustahil itu juga adalah upaya adu domba sebetulnya antara Mas Tio dengan negara, antara mahasiswa dengan pemerintah. Kita kan nggak tahu sampai sekarang. Mas Tio sendiri kan juga nggak bisa mengatakan dengan pasti dong siapa yang memasang. Ada nggak beliau mengatakan yang masang si ini dengan pasti? Kan nggak ada. Yang ada kan insinuasi atau kecenderungan-kecenderungan untuk mengarahkan kepada kelompok tertentu. Tapi pertanyaannya apa betul begitu? Menurut saya ya harusnya kalau memang tidak yakin atau belum tahu, belum ada fakta kerasnya, ya tidak boleh tuding sana sini kan. Ya diinvestigasi bila perlu laporkan kepada penegak hukum untuk kemudian diselidiki. Itu sesungguhnya siapa yang
memasang. Setelah ketahuan betul yang memasang, baru kemudian vonis dijatuhkan. Jadi, Jangan sampai praduga bersalah kemudian identik dengan vonis akhir. jadi Anda Kan itu menduga ada ini loncatan. ada upaya adu domba gitu ya? Bukan mustahil, bukan mustahil, bukan mustahil. Apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo sekarang ini kan memang menimbulkan suatu gelombang kejut ya, merupakan suatu shock terapi yang mungkin mengganggu privilege kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok yang selama ini mungkin menguasai sumber daya alam Indonesia, kelompok-kelompok selama ini yang diuntungkan dengan pola-pola dan mekanisme yang bekerja selama ini, yang kemudian ingin dikoreksi oleh Pak Prabowo, misalnya dengan adanya badan ekspor satu pintu Itu untuk mencegah ada, ya, untuk tadi ya. ya kalau bicara analisa kan ke sana gitu. Oke, Bang, soal batasan pemikiran yang bisa dikatakan bahwa ini adalah kritik yang tajam, ini kritik yang bisa diterima oleh pemerintah, ini kritik yang tidak lagi bisa diterima dan akan mungkin bisa jadi akan diproses secara hukum. Itu seperti apa sih batasan-batasannya? Ya kalau pasal-pasalnya nggak hafal ya, karena kan pasti kalau ada pelanggaran-pelanggaran kan nanti prosesnya proses hukum. Tapi buat kami, buat saya ya, sebetulnya tidak ada kritik yang terlalu keras, itu nggak ada. Oh nggak ada ya? Hanya ada kritik dan makian ya, yang kebijakan dan personal, itu saja yang harus dibedakan. Nah, hemat saya yang harus kita jaga adalah aspek-aspek yang pertama begitu. Nah, kalau sudah masuk kepada aspek yang pertama ini, maka tentu kita bicara data, kita bicara teori, kita bicara perspektif gitu ya. Jadi kembali lagi misalnya soal MBG deh ya, pasti mau ke sana kan gitu. Saya duluan aja. Saya masukin Sebelum dulu. kita bahas soal itu, ini kita ada salah satu kritikan ataupun juga upaya aspirasi yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa. Kalau yang model seperti ini kira-kira bisa diterima nggak, Bang? Kita saksikan bersama ya. Oke. Dan yang kedua, kita juga jadi mempertanyakan gitu, uang kita ini dipergunakan sebegitu besarnya untuk MBG dan dikorupsi, dimaling dengan yang melakukan itu adalah ketua-ketuanya gitu, 3 orang kepala-kepalanya gitu. Ditangkap, uang kita diambil ke sana dengan budget yang sebegitu besar setiap hari, tapi tiba-tiba pemerintah mengatakan kita terpaksa harus menaikkan BBM, kita lagi yang menanggung. Ada kata-kata dimaling, Bang. Ini masih bisa diterima nggak kalau seperti ini? Ya kalau korupsi ya maling, bisa diterima. Bisa diterima? Bisa. Nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Nah, jadi yang seperti ini bagus. Bagus? Bagus. Oke. Di poin yang mana? Bagusnya poin yang mana yang... Ya, bagus kan, karena kan nggak menyerang personal, ya kan? Tidak maki-maki kan? Nah, soal perspektif nih barangkali berbedanya. Pertama begini, MBG itu program yang sudah berjalan beberapa waktu. MBG itu bahkan program yang sudah dipikirkan oleh Presiden Prabowo sebelum menjadi presiden. Ini sudah menjadi gagasan beliau selama belasan tahun. Ya. Dan ini adalah visi misi seorang Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sehingga ketika ini diimplementasikan, sesungguhnya ini adalah presiden Anda yang sedang menjalankan amanahnya. Beliau ini amanah. Karena dia janji mau kasih makan bergizi gratis untuk meningkatkan gizi kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Terus beliau laksanakan, ini beliau konsekuen, ini konsisten ini. Ini contoh politisi yang baik ini, karena konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kalau penyimpangan-penyimpangan itu kan terjadi di belakang. Itu adalah sesuatu yang kemudian harus dikoreksi. Ketika sudah berjalan, lalu ada BPKP, ada PPATK, mereka menemukan data-data yang mengindikasikan bahwa ini adalah pelanggaran hukum. Nah, PPATK dan BPKP tidak bisa menindak sendiri. Wilayah mereka adalah data. Nah, data ini dikasih kepada APH, dalam hal ini kejaksaan yang melakukan penindakan kepada mereka. Nah, yang kedua, dalam kaitannya dengan soal BBM ini kan sesuatu yang kondisinya ini belakangan kan. Ini kan kaitannya pertama kini dengan dinamika geopolitik, khususnya perang di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat gitu loh. Bahwasanya anggaran ini sedang berjalan ya memang sudah dialokasikan. Ini tidak mengganggu soal APBN tadi, enggak mengganggu. Ini 2 hal yang terpisah. Ini sudah ada anggarannya, ini anggaran yang terpisah begitu. Tetapi ya tentunya dengan perkembangan terakhir ini harus ada evaluasi. Sebetulnya ini berlaku untuk semua program, bukan cuma MBG. Program-program yang lain pun kalau ada masalah
hukum dikembalikan kepada aparat hukum, institusi hukum. Kalau ada masalah tata kelola, mungkin diganti pimpinannya supaya menggunakan cara yang baru Oke. dan lebih baik. Sudah dilakukan. Sudah Ini lakukan. bentuk Yang dari jelas tadi evaluasi no gitu ya. problem. No problem. Oh. Oke. Ini adalah sebuah Bagus ini. program. Sepertinya ini yang diharapkan oleh Mas Dar. Jadi ada mahasiswa yang ngomong, Pak Dar, ini saya nggak setuju nih, ya. Ini kenapa MBG jalan terus, sementara Pertamax kok naik gitu. Saya bayangkan bahwa itulah sebetulnya yang siap diterima oleh Pak Dar dan kawan-kawan. Tadi kan bajunya kuning kan, UI kan, kebetulan sama dengan kampus S1 saya kan gitu. Tapi ya seandainya itu kampusnya pakai jaketnya UGM, ya itu kan diskusi akan berjalan dengan baik dan lancar gitu. Oke, tidak ada Ya, peristiwa yang iya, seperti kemarin kebetulan gitu ya. UGM kampus saya juga, S3 saya di UGM. Oh, oke. Semua kampusnya Bang Mardhani. Bang, tadi soal MBG, ini Iya. sebuah program sudah direncanakan dari lama. Iya, ya, dari Abang lama, mengatakan demikian. iya. Tapi dalam Iya. perjalanannya Iya. banyak sekali hal-hal yang masih belum Iya. sempurna. Iya, iya. Karena dari peraturan pemerintahnya aja baru Iya. muncul di November gitu ya. Ini kan berarti kan sebenarnya benar ini Iya. program dari lama. Kalau dari Dari lama. lama kan harusnya direncanakan secara matang. Sudah, iya. Nah kemudian ketika Iya. sekarang perkembangannya itu ternyata dievaluasi ada Iya. penyimpangan yang tadi abang Iya, itu bilang dikatakan itu ada di belakang. Iya, iya, iya. Tidak diprediksi sebelumnya. Iya. Kenapa nggak dihentikan aja dulu Bang? Ini kan seperti kayak Lagi dihentikan, sekarang kan lagi dihentikan sementara. Dihentikan sementara? Ya, dihentikan sementara. Jadi ada dua jenis pemberhentian yang sekarang sedang berlaku. Pertama SPPG yang belum operasional, yang sedang persiapan itu semua di stop. Oke. Bisa dilanjutkan, bisa tidak. Tergantung nanti evaluasinya. Yang kedua, sekarang kan masuk ke masa libur anak sekolah. Ini juga sedang dihentikan untuk bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jadi nggak ada lagi tuh ya, lagi libur disuruh ngambil ke sekolah Nggak ya? ada. Nggak ada lagi kiriman-kiriman. Ke rumah nggak ada ya, disuruh Iya, ngambil. biskuit segala macam nggak ada. Nah, kemudian program ini sebetulnya sudah diuji coba oleh Pak Prabowo. Kan ada rentang waktu tuh dari beliau terpilih dengan dilantik. Itu sudah dilakukan uji coba SPPG di beberapa tempat, di beberapa titik. Nah, bahwasannya kemudian ada pelanggaran hukum nih yang sekarang kita dapat informasinya kan apa yang disampaikan oleh kejaksaan. Jadi di luar itu kita belum tahu nih. Misalnya ada pengadaan barang-barang tertentu yang markup misalnya. Itu wilayahnya adalah wilayah manajemen, keputusan manajemen dari pimpinan BGN. Nah, setiap program besar dari presiden itu kan perlu dioperasionalkan. Siapa yang operasionalkan? Kementerian atau badan terkait. Nah, ada kewenangan yang dilimpahkan kepada menteri, kepada kepala badan. Nah, bahwasannya kemudian oleh menteri, oleh kepala badan ada penyimpangan, itu kan problem di penyelenggaranya gitu. Bukan dari Pak Presiden. Bukan Pak Presidennya, justru Pak Presiden melakukan koreksi dengan data-data yang beliau peroleh dari PPATK dan BPKP. Diharapkan dengan pimpinan yang baru, diganti dengan pimpinan yang baru, ke depan akan ada penataan-penataan. Nah, kebijakan yang lama yang misalnya tidak tepat akan dikoreksi. Oke. Contoh misalnya dianggap bahwa metode hitungan insentif yang lama itu boros. Oke. Boros. Karena itu dikoreksi, dikembalikan kepada hitungan lama berdasarkan penerima manfaat. Tidak otomatis tiap SPPG insentifnya sama. Nanti akan ada variasi penerimaan insentif, jumlah insentif, nominal insentif didasarkan kepada jumlah penerima manfaat. Yang 2.000 penerima manfaat akan berbeda dengan 3.000 penerima manfaat. Tapi itu yang negatifnya. Sebetulnya ada banyak yang positif juga. Boleh ya saya sampaikan ya. Oke, Jadi sikat, Bang. sudah ada riset dari Bappenas, saya baca laporannya bulan November. Jadi ternyata sebelum ada MBG, banyak siswa kita itu yang lapar loh pada saat sekolah. Jumlah yang lapar pada waktu itu, lagi sekolah nih, lapar dia, dengerin guru lapar, 56%. Setelah ada MBG, turun jadi 16%. Besar tuh penurunannya. Nah sebaliknya, rasa kenyang, jadi siswa yang kenyang itu, yang dengar guru itu, yang kenyang itu, yang tadinya hanya 43%, menjadi 84%. Ini manfaat yang mungkin orang belum tahu ini. Dan saya baru ceritakan di SCTV ini. Oke. Bang, pertanyaan berikutnya. Itu satu. Oke. Sabar, kan harus diceritakan, Siap, yang coba. baru ceritakan, ya kan. Yang kedua, selalu mengkonsumsi buah naik dari 26% ke 84%. Kalau kita bicara vitamin C, bicara buah bagus untuk pencernaan, ternyata anak-anak kita dulu itu Dikit yang makan buah. dikit sekali yang makan buah. Mayoritas nggak makan buah. Sekarang sudah naik 58%, dari 26 ke 84%.
Kemudian protein hewani, konsumsinya juga meningkat dari tadinya 65% ke 90%. Nah ini kan bagus. Kita inginkan sepak bola Indonesia maju kan, badannya gede, tinggi gitu. Kayak pemain Jepang kan, badannya sudah gede, tinggi gitu. Nah Gizinya otaknya cerdas, gizinya Oke. bagus. Jangan lagi kita dibilang bangsa yang IQ-nya kurang kan begitu kan. Itu dari mana? Dari protein. Kemudian terkait ekonomi, 86% pemasok melaporkan kenaikan omset. Jadi ada dampak ekonominya. Lalu pemasok MBG, SPPG 62% dari UMKM lokal, kemudian koperasi 18% dan pemasok tingkat provinsinya 14%. Lalu ini laporan surveinya Bappenas ya, dari datanya Bappenas. Itu Ternyata kapan di surveinya, Bang? antara kalau nggak salah ya antara Mei sampai dengan November tahun 2025. 2025. 2025. Nah, kalau tadi soal yang 93, saya lanjutkan dikit lagi ya. Oke. 93% sekolah menilai tata laksana sudah oke. Nah, kemudian menu inti MBG yaitu nasi, protein, ayam, telur, sayur sudah mencapai 96%. Jadi sebetulnya banyak aspek positif dari MBG ini. Jangan lihat sisi negatifnya aja. Sisi negatifnya kita koreksi, sisi positifnya terus kita tingkatkan. Ya perlu diapresiasi, ternyata banyak juga positifnya ketimbang Banyak minusnya tadi ya. sekali. Nah, Itu yang paling menarik itu. Ternyata mayoritas siswa Indonesia itu sekolah dengan perut lapar. nah itu tuh Bang, justru 56%. menariknya di situ. 56% Iya. merasa lapar Lapar. Iya. ketika bersekolah. Iya. Ini anak-anak siapa yang disurvei, Bang? Ya seluruh sekolah yang menjadi Penerima populasi manfaat. penerima manfaat. Ya. Itu Bappenas yang mengeluarkan dia. Bappenas yang Kok nggak pernah dikeluarin, Saya bisa kasih laporannya. Saya juga baru dapat. Harusnya seperti ini harus terus terang begini loh. harusnya seperti tadi disampaikan Saya dapat dong. informasinya katanya sudah dikirim sebelumnya. Saya sendiri baru ketemu dokumennya, saya baca beberapa hari yang lalu. Numpuk. Makanya mungkin ya saya nggak tahu juga keselipnya di mana. Tentu itu satu koreksi. Pak Kodari kenapa gimana responnya dokumen yang sebulan yang lalu? Saya baru dapat nih beberapa hari ini. Makanya saya ceritakan sekarang ini. Yang begini nih Bang, yang terjadi akhirnya terjadilah demonstrasi di mana-mana karena ternyata Iya. persepsi yang dirasakan oleh masyarakat Iya. dan apa yang diklaim oleh pemerintah tidak sesuai. Bukan tidak sesuai, informasi yang penting-penting itu, yang positif itu kurang tersampaikan. Informasi negatif memang berkembang lebih cepat ya seringkali daripada informasi yang positif. Karena itu terima kasih nih CTV diberikan kesempatan mengundang kami pada hari ini. Saya bisa menyampaikan informasi ini. Berarti ini artinya bahwa Ya. ke depannya Bang Kodari yang harus ada di garda terdepan untuk memberikan informasi yang lebih positif tadi kan? Sekarang udah tiap hari. Oh, oke. Udah mulai capek kayaknya. Bang, bicara soal MBG, kemudian BGN, ini yang paling disoroti belakangan Iya, ini. iya. Kemudian akhirnya sudah Iya. bergeser, pimpinannya udah baru nih. Iya, baru. Pimpinannya udah baru, Iya. kemudian dengan arahan-arahan presiden akhirnya berusaha untuk Iya. dievaluasi agar Iya. lebih baik lagi. Iya. Tapi ketika kita kemarin sudah mendapatkan pimpinan BGN yang baru, kok rasa-rasanya agak-agak pelit informasi ya Bang. Oh iya, iya. Ini kok kayaknya kemarin ada 2 kali di 2 momen yang saya lihat yang Ya. itu menyebar di media sosial yang pertanyaan dari wartawan nih kayak ditolak aja Iya. gitu. Karena dugaan saya karena sedang melakukan konsolidasi internal. Tapi terakhir tadi saya baca Bu Nani itu ketemu dengan DPR, mungkin melaporkan temuan-temuan situasi dan kondisi di dalam serta rencana-rencana ke depan dan koordinasilah dengan DPR mengenai langkah-langkah yang mau diambil. Salah satu langkah yang tadi saya baca jelas itu adalah penunjukan Ibu Agustina Arumsari, Bu Arim. panggilannya Bu Sari ya. Bu Sari panggilannya. Panggilannya Bu Sari. Saya tahu juga Bu Arum. Oke. Ya, Bu Sari. Bu Sari ya, kami kenalnya di kabinet dengan Bu Sari, wakil kepala BGN untuk menjadi juru bicara. Menurut saya itu oke. satu langkah yang juga Baik ya. baik dan ya nggak mudah juga gitu. Kalau Karena kita akan di banyak dalam, pertanyaan-pertanyaan nggak, kalau kita di BGN, dalam Pak. itu nih siapa ya yang tepat itu kan kita perlu waktu juga untuk Ya. mempertimbangkan. Oke. Jadi berdasarkan masukan dan saran dari DPR, Ibu Sari dijadikan juru bicara gitu. Nah, ini juga bagus kenapa? Karena Bu Sari kan beliau bagian dari yang memberikan data kepada presiden bahwa ada masalah-masalah A, B, C, D. Oh, oke. Pemasok Iya, datanya saya Bu bilang Sari. tadi itu Oke. bahwa presiden itu melakukan perubahan setelah ada data dari PPAT kan dari BPKP gitu. Nah, beliau menemukan data, beliau sudah tahu tuh problemnya di mana, penyimpangan-penyimpangannya ada di mana gitu. Nanti ini akan diperbaiki gitu. Jadi mudah-mudahan lah Bu Sari dia tahu masalah yang
yang ada kemarin itu di mana, itu bisa dikoreksi ke dalam, keluar beliau juga bisa menyampaikan dan menjelaskan dengan baik. Ngomong-ngomong mengenai kerugian segala macam, kita tentu harus menunggu pengumuman dari dari Kejaksaan Agung ya. Mungkin nanti saya habis ini telepon Pak JA, Pak gimana perkembangan gitu kan. Oh, oke. Kalau bisa, kalau sudah ada hitungannya mungkin sampaikan kepada publik supaya publik juga jangan menduga-duga atau mengira-ngira sekian triliun ya nanti biar real aja lah. Dari Kejaksaan, dari APH hitungannya berapa sebetulnya kalau sudah ada. Bicara soal apa yang terjadi di BGN ini merupakan salah satu kebocoran dari anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Bang ya. Nah kemarin soal anggaran yang bocor-bocor ini Bang Kodari juga sempat menyatakan bahwanya negara itu mengklaim sudah bisa menghemat atau menyelamatkan uang sebesar 300 triliun rupiah sejak Pak Prabowo melakukan efisiensi. Lebih sebetulnya. Lebih dari 300 triliun. Ya, itu di awal pemerintahan saja. Ini hematnya artinya emang karena tidak digunakan atau seperti apa 300 triliun ini nanti akan dikemanakan? Ya, jadi itu adalah pos-pos yang produktivitasnya itu kurang. Misalnya rapat-rapat di tempat-tempat yang bisa lebih hemat. Nah itu kan digunakan Presiden untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, lebih nyata. Contohnya nih sekarang yang sedang dikerjakan oleh Presiden, revitalisasi atau garis miring renovasi sekolah. Presiden melihat, kasihan gelisah beliau, aduh sekolah kita udah jelek-jelek, aduh toiletnya nggak ada dan seterusnya. Nah ini sedang diperbaiki. Tahun lalu 17.000, tahun ini 70.000, tahun depan sampai 2029 masing-masing tiap tahun 100.000, hampir 400.000 sekolah. Ini menggunakan itu uangnya dari situ. Tadi 300 triliun dihemat tadi. Kemudian Presiden menyebarkan layar interaktif digital. Layar besar begitu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil. Nah, di layar itu ya, siswa bisa ya pertama belajar komputer, jangan bayangkan anak Jakarta ya, bayangkan anak-anak yang di daerah, kemudian materi-materi tertentu disampaikan oleh guru, ya, yang filenya ada tersimpan di situ, atau kalau sinyal internetnya bisa difasilitasi dia akan muncul. Bisa diakses, yang intinya dengan layar interaktif digital ini akan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran seluruh anak di Indonesia. Tahun lalu dikirimkan sekitar 288.000 panel interaktif digital. Itu jadi artinya tahun 300... ini dikirim lagi. Nanti total 6 kelas SD itu semua akan punya satu panel interaktif digital. Kalau detailnya saya belum hafal, tidak hafal. Tetapi itu ilustrasi bagaimana uang ini dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih aktual dan produktif. Penyalurannya itu kepada tergantung programnya. Kementerian. Tergantung programnya. Programnya ada di mana? Tergantung programnya ada di mana. Kayak semacam tadi smart board tadi berarti ke Kementerian Pendidikan. Di Kementerian Pendidikan dasar dan menengah. Mungkin juga ada yang dialokasikan untuk bisa menambah beasiswa misalnya. Jangan lupa ya kalau soal pendidikan bahwa sekarang ini kartu Indonesia Pintar Kuliah itu membantu 1,2 juta mahasiswa. Program Indonesia Pintar sendiri itu membantu siswa 22 juta anak. Besar sekali. Jadi ini bisa juga dialokasi ke sana bisa nanti ya? Juga, bisa. Untuk menambah agar masyarakat yang menerima manfaat ini lebih banyak lagi. Di luar itu kan ada juga pengembalian aset-aset negara, sitaan-sitaan negara. 28 triliun kalau nggak salah terkait dengan tata niaga minyak kelapa sawit. Lalu Satgas PKH telah mengembalikan kekayaan negara dalam bentuk lahan kebun sawit ilegal hampir 6 juta hektar. Itu kan semua nanti kalau sawit ini dikelola dengan baik, ya hasilnya nanti bisa untuk menambah pemasukan negara yang dipergunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas-fasilitas yang uang yang kemarin sempat dipamerkan oleh Kejaksaan Agung, itu apakah sudah dimanfaatkan atau masih disimpan? Saya tanya nanti dengan Menteri Keuangan ya, mana saja yang sudah dimanfaatkan. Itu jadi pertanyaan belum. Bang. Karena yang jelas itu kan masuk ke Kementerian Keuangan. Ya, ingat, kas negara tiap kali serah terima ada Kejaksaan yang menyita. Lalu kemudian ada Menteri Keuangan yang menerima, disaksikan oleh Bapak Presiden. Tapi belum tahu ya itu ya. Berarti kita akan segera harus tahu itu ya. Makasih, ini pertanyaannya terima kasih. Nanti yang sudah disita itu saya akan tanya dengan Menteri Keuangan. Sudah dikeluarkan untuk pembiayaan program apa saja. Makasih. Semoga itu bisa dimanfaatkan. Ini dialog yang baik. Saya ingatkan itu karena nih masyarakat juga pasti bertanya-tanya. Kita bergeser ke program lain yang menjadi andalan dari Pak Presiden adalah soal koperasi desa Merah Putih, Bang.
ini perencanaan apa namanya, perencanaannya juga sudah dilakukan, sudah mulai pembangunan di sana sini. Tapi ini programnya sepertinya berjalan tidak smooth. Karena beberapa kemarin saya melihat di media sosial ada yang posisinya dibangun berhadap-hadapan. Kemudian posisinya ada di tengah gunung. Kemudian ada lagi yang di depannya jurang. Ini sepertinya perencanaannya ini kok kayaknya nggak matang juga seperti yang di MBG. Ini apakah sudah ada data-data juga untuk dievaluasi? Oke, pertama saya mulai ya dari dasar kenapa Koperasi Merah Putih dibuat. Jadi ini sebetulnya salah satu pasal di Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Di situ salah satu butirnya mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Itu sebetulnya semangat dari koperasi, dan KDKMP itu adalah pengejawantahan dari pasal 33 ini. Itu yang pertama. Jadi ini cantolannya ke konstitusi ya. Gitu. Oh, ini dari mana ide? Enggak. Pelaku ekonomi itu ada swasta, ada BUMN, ada koperasi. Itu kalau di negara kita. Nah, itu satu. Yang kedua, kembali lagi, ini program yang sangat besar. Ini program yang ditujukan untuk bisa hadir di desa-desa. Karena itu memang tidak terhindarkan adanya outlier, kalau istilah saya ya. Ada yang depannya jurang tuh. Saya juga protes kok. Saya juga garuk-garuk kepala tuh bisa lihat begitu tuh. Nah, ada juga yang tadi berhadap-hadapan. Kalau yang berhadap-hadapan saya sudah dapat penjelasannya. Kenapa? Itu dua desa yang berbeda. Pembelahnya di jalan itu. Iya. Tapi kan harusnya juga dibicarakan tempat lain. Tapi gini, tapi intinya itu dari dua desa yang berbeda. Saya sendiri baru mau rencana keliling-keliling, ya, koperasi-koperasi yang sudah operasional. Jadi saya pun pengen lihat ke lapangan. Jadi ini komunikasinya bukan cuma di hilir, tapi juga ke hulunya juga dilihat. Bila perlu kita jemput bola. Tapi intinya ada outlier, ya, dari sekian puluh ribu, dari sekian ribu, 10.000 yang sekian puluh ribu yang dibangun, kan ada saja yang error-error itu. Ini termasuk kesalahan perencanaan dan kesalahan implementasi yang harus dikoreksi. Nah, kembali lagi ya, semua program apapun ada deviasi-deviasi yang kemudian harus dikoreksi. Nah, semua deviasi dikoreksi. Kalau deviasinya bersifat hukum, aparat penegak hukum. Kalau deviasinya bersifat manajerial, teknis tata kelola, ya mungkin pimpinannya akan diganti dengan pimpinan baru yang lebih baik. Evaluasi siapa yang melakukan, Bang? Melakukan pengawasan ini, karena kan tadi kan lumayan banyak berlapis. Ya, ketika di media sosial dikeluarkan dari masyarakat langsung. Diterima juga nggak oleh pemerintah? BPKP, ya kan, KSP jalan, Bapisus juga jalan, aparat hukum juga jalan. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ya kalau bicara hukum, maka kemudian akan dikoreksi oleh aparat hukum. Sejauh ini yang sudah dikumpulkan oleh lembaga-lembaga tadi yang keliling? Gini, saya menunggu kesempatan untuk ada evaluasi mengenai Koperasi Merah Putih. Ini sedang saya tunggu. Habis ini saya kontak dengan Pak Zulkifli Hasan. Kalau mengenai MBG kemarin sudah. Makanya saya bisa cerita ini. Nih, bicara soal program-program dari Pak Presiden, ini kan program-program besar. Program-program yang dijanjikan. Semua, ada beberapa yang besar. Karena memang masalah-masalah ini masalah-masalah yang fundamental. Yang menyentuh masyarakat secara langsung. Masalah mendasar begitu. Bukan hanya menyentuh, tapi memang harusnya diselesaikan dari lama begitu. Dan memang Presiden membawa suatu perspektif yang baru ya. Bagaimana ekonomi kita itu ternyata tidak merata, bahwa ekonomi kita sangat senjang, ternyata banyak penyimpangan di sana sini, dan untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang berbeda dengan sebelumnya. Seperti yang kita tadi bicarakan di awal soal MBG, tadi Abang juga menyatakan bahwa ini adalah janji Presiden, janji politik Presiden, jadi tidak bisa dihentikan total gitu, hanya dihentikan untuk melakukan evaluasi. Nah, ini tidak bisa dihentikan, apakah artinya ini ada kaitannya sama soal upaya di 2029 terkait dengan approval rating Pak Presiden? Ya, Bapak Presiden kan dipilih karena punya visi dan misi. Beliau punya idealisme yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Nah, program-program itu beliau susun sedemikian rupa, dan beliau ketika dipilih, beliau itu diberikan kesempatan untuk menguji tesisnya itu, menguji pikiran-pikirannya, menguji teknokrasinya. Nah, ujian akhirnya apakah ini diterima atau tidak oleh masyarakat itu ada pada pemilu berikutnya. Jadi mandat sudah diberikan kepada Pak Prabowo, beliau punya pemikiran, beliau laksanakan dengan segala keyakinannya, dengan segala tantangannya, ya, diharapkan akan membawa manfaat, diharapkan akan
mendapatkan apresiasi dari masyarakat, apakah betul akan mendapatkan apresiasi, apakah betul akan mendapatkan manfaat, tentu perlu waktu dan perlu tahapan untuk melakukan pembuktian. Dan Pak Prabowo sebagai presiden yang mandatnya 5 tahun punya waktu 5 tahun untuk membuktikan bahwa teori beliau mengenai Danantara sumber daya energi misalnya, bahwa badan ekspor satu pintu mampu mengurangi bahkan menghilangkan kebocoran kekayaan alam Indonesia, bahwa dengan badan ini pemerintah akan punya uang yang lebih banyak untuk program-program yang pro rakyat, untuk pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain misalnya begitu. Nah ini dikasihkan kesempatan bahwasannya program MBG mampu meningkatkan gizi, mampu meningkatkan kesehatan anak-anak. Kan pada hari ini kan sudah ada risetnya nih. Mungkin riset ini tiap tahun harus diulang untuk melakukan evaluasi. Ya, buat saya sih menarik sekali bahwa program ini ya ternyata tadi 56% siswa itu sekolah dalam keadaan lapar, dan dengan adanya MBG ya angkanya sudah berkurang 40% menjadi 16% saja. Abang tadi mengatakan bahwasannya ini akan ditentukan Dan di memang pemilu. kalau bicara survei yang saya baca ya ternyata 70% masyarakat itu puas kok. Ada yang nggak puas 24%, tapi mayoritas sebetulnya masyarakat puas Itu dari kepada mana, MBG. Data kalau tidak salah Indikator Politik Indonesia. Oke, Ya. ini kami dapatkan survei terbaru dari Indopol itu di akhir Mei hingga ke awal Juni. Ya. Ini adalah anggota Persepi ya, tentunya datanya patut dipercaya. Tingkat kepuasan kepada Presiden 59,75%. Iya. Beda sekitar belasan persen jika tadi dengan angka yang Kalau yang Abang tadi khusus sampaikan. mengenai MBG ya. Oke. Kalau yang approval rating yang saya tahu kebetulan angkanya juga mirip ya, itu dari poll tracking. Kalau nggak salah surveinya kurang lebih sama. Di 50-an. Kepuasan kepada presiden 72%. 72%. 72%. Nah ini ada juga yang 59,75 ini Ya. ini kan otomatis juga pasti harus jadi sinyal juga gitu. Iya, Bahwa ternyata sinyal. ada kepuasan yang turun nih. Itu gimana? Iya, iya. Pertama begini, kalau saya lihat gambar besarnya, mayoritas masyarakat Indonesia masih puas dengan kinerja Pak Prabowo. Apakah angkanya sudah cukup tinggi atau tidak? Tentu makin tinggi makin bagus. Kalau angkanya ada penurunan, tentu harus ada improvement. Ya, memang tidak terhindarkan ya bahwa pada era beberapa bulan ini dengan adanya perang di Timur Tengah, ya ada rasa khawatir, ada dampak ekonomi, ada kenaikan harga BBM dari luar negeri yang kita impor jumlahnya cukup besar. Pemerintah sudah berusaha menahan subsidi, harga subsidi, tetapi juga ya ada sektor-sektor yang terpengaruh dengan itu. Jadi memang kondisi global ini pada hari ini punya pengaruh juga kepada dalam negeri. Tetapi naik turun, pengalaman saya kan saya orang survei lama ya. Naik turun survei itu sesuatu yang menjadi fenomena yang dalam tanda kutip biasa. Bisa naik, bisa turun. Pak SBY pada masa-masa pemerintahannya pernah turun sampai di bawah, kalau tidak salah bahkan di bawah 50%. Oke. Itu nggak salah cuman setahun, 2008 saya ingat pada Mei itu sampai 50%, tetapi menjelang 2009 sudah kembali naik lagi, dan bahkan pada tahun 2009 tingkat kepuasannya sampai 80% lebih. Artinya Jadi ini sesuatu yang biasa. Apa yang ingin disampaikan kepada Pak Presiden untuk memperbaiki angka tadi biar naik lagi? Sebetulnya tanpa kasih lihat angka pun kan sudah harus ada perbaikan. Iya, Harus ada evaluasi perbaikan. harus terus dilakukan. Iya. Koperasi Merah Putih juga harus ada perbaikan, kan ada catatan-catatan mengenai beberapa titik-titik yang kok rasanya aneh gitu ya, anomali begitu. Dan Pak Prabowo itu sebetulnya sangat memperhatikan dan sangat mendengar. Berarti mendengar, mengetahui itu. Sangat mengetahui. Jadi banyak yang mengatakan bahwa di sana ada filtering di sekitar Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo tidak mendengar hal seperti ini. Itu Iya. benar atau salah? Ya, yang jelas Pak Prabowo itu sangat terbuka kok dengan pendapat dan masukan. Kalau tidak terbuka kan nggak mungkin ada acara dialog roundtable. Ya, bebas saja semuanya. Yang di Hambalang. Nanya yang di Hambalang udah beberapa kali. Mungkin nggak lama akan ada lagi begitu ya, dengan jurnalis, dengan peneliti, dengan pengamat. Itu menunjukkan beliau sangat terbuka dan beliau memberikan jawaban-jawaban dengan pemikiran, dengan rencana dan niat yang beliau miliki. Terus kita para pembantu-pembantunya, kalau pengalaman saya paling tidak ya, kalau ada ide, ada gagasan, ya kita sampaikan kepada beliau. Beliau terbuka, bisa diterima, bisa enggak.
Kalau diterima Bang, kalau misalkan ada masukan yang Abang berikan, Iya, kemudian iya. diterima oleh Pak Presiden, langsung di follow up atau Iya. seperti apa? Tergantung jenis saran atau masukannya. Jadi kalau bersifat kalau tidak terlalu banyak implikasi mungkin bisa cepat. Tapi kalau harus dihitung panjang kali lebar mungkin ya agak Butuh lama. waktu. Salah satu contoh misalnya ya. Ini tapi kan saya nggak tahu juga apa saya satu-satunya yang memberikan saran atau masukan ya. Bisa juga kan namanya presiden kan masukan datang dari mana-mana. Oke. Semua bisa memberikan masukan dan saran. Misalnya nih saya ingat, Pak, kita memang harus mengurangi impor BBM. Karena kita rentan sekali loh. Pertama BBM-nya nggak di kita. Kalau perangnya bikin minyaknya macet kayak Selat Hormuz, kita akan kehilangan suplai minyak. Untungnya kan kita bisa, karena Pak Presiden punya kawan banyak, bisa dapat dari Rusia, bisa dapat dari Kongo, bisa dapat dari mana-mana. Jadi intinya kita harus mengurangi ketergantungan kepada impor minyak dari luar. Ya, yang sudah berjalan misalnya kita mulai melakukan campuran gitu ya. Kalau bicara diesel atau solar ada biosolar yang bahan bakunya dari kelapa sawit. Kemudian kalau untuk bensin etanol bisa diperoleh dari tebu, gula, tebu, singkong dan lain-lain gitu. Tapi salah satu caranya adalah dengan transisi kepada listrik. Karena produksi listrik itu kan bisa kita produksi dalam negeri. Ada dari batu bara, ada dari sumber dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan seterusnya. Nah karena itulah kemudian transisi menuju kendaraan listrik misalnya, itu sesuatu yang sangat relevan untuk disarankan kepada beliau. Yang jelas yang saya ingat ya, saya mengusulkan, Pak, mungkin kita juga perlu transisi untuk kompor listrik gitu. Karena salah satu subsidi paling besar sesungguhnya bukan bensin, tetapi gas masak. Ya, itu justru subsidinya paling besar. Gas melon Gas melon gitu. itu subsidinya besar sekali. Nah, gas Responnya Pak Presiden? Dari respon usul presiden. Awalnya kayak gini kan kira-kira begitu. Tapi mikir tapi maksudnya. mungkin ya. Saya lupa cerita ini karena kan waktu itu panjang lah lama kita sama-sama. Ada pertimbangan tentu. Belum langsung intinya saya ingat belum langsung oke gitu. Oh, oke. Tapi kan kemarin saya lihat di Kementerian SDM sudah ada perencanaan tuh untuk pengadaan kompor listrik gitu. Sudah mulai dipikirkan, sudah disuruh pikir untuk implementasinya. Bahkan gitu sudah ya? ada anggarannya di Kementerian SDM. Jadi saya ngalamin sendiri bahwa gagasan itu nggak ada tuh presiden gagasan marah-marah gitu. Kamu nggak benar, nggak ada. Yakin nggak ada ya Pak? Nggak, Kan di luar gitu saya belum pernah ngalamin. Oh, belum Saya pernah. belum pernah ngalamin. Jadi Oke. ada yang langsung diterima, ada yang ditolak, tapi ada juga yang kayaknya enggak, tapi habis itu kayaknya diterima. Oh gitu, oke. Jadi semuanya butuh waktu dipikirkan, diresapi Iya, begitu ya. Asalkan resapi. jangan sampai semua masukan Iya. diterima, langsung Enggak, diimplementasikan tapi tidak ada perencanaan. Kan gitu. gini, kebijakan publik itu kan dia punya implikasi teknokrasi, dia punya implikasi pelaksanaan, perencanaan, biaya dan seterusnya, kemanfaatan. Ini kan tentu harus dikaji dan perlu dikaji. Ya, beliau sangat open lah Oke. dengan berbagai macam ide dan gagasan dari para pembantunya. Oke, semoga open itu akan terus Iya. dilakukan. Iya. Semoga tidak hanya Pak Presiden, juga kabinet yang ada di bawahnya juga open. Karena tentunya yang diinginkan oleh masyarakat adalah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai pelayan masyarakat itu Iya. harus benar-benar dirasakan oleh rakyat. Iya. Itu Saya kira intinya. kita bersyukur lah pada hari ini misalnya soal pangan ya. Kita sudah swasembada beras, swasembada ayam, telur begitu. Kemudian soal energi kita masih PR, tapi pemerintah tidak tinggal diam. Oke. BBM subsidi masih tidak dinaikkan, gas melon gas subsidi juga tidak dinaikkan. Yang dinaikkan itu yang memang untuk kalangan yang mampu kan begitu. Nah, kemudian Tapi juga, jangan juga lah, bahkan kalau mampu juga kan sebenarnya rakyat Indonesia juga. Bukan? iya, pasti. Tapi kembali lagi bahwa yang mampu itu dia mampu. Untuk melakukan subsidi. Iya, yang harus dibantu ini kan yang kurang mampu. Jadi kita letakkan pada proporsinya. Oke, semoga apa yang dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini yaitu melakukan unjuk rasa sebagai kritik, sebagai Iya. masukan kepada Iya. pemerintah Iya. yang harusnya melayani masyarakat ini Iya. bisa terus diterima ya Bang? Iya. Open selalu, Iya. ditunggu. Bagus tuh mahasiswa UI tadi. Oh bagus ya, karena satu alma mater. Oke, tentunya terima kasih sudah mau berkunjung di Liputan Thank you, Talks pada Jati. malam hari ini. Makasih, Kita Jati. ngobrol-ngobrol lagi sama ada beberapa tadi ya yang dijanjiin untuk dapat update-nya ya Bang. Saya akan cari datanya. Oke, kita tunggu informasi dari Pak Kodari. Ya. Itu tadi perbincangan kami dengan Kepala Badan
Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari terkait dengan respon pemerintah dari apa yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk unjuk rasa. Sampai di sini Liputan 6 Talks, saya Jati Dharma, salam SCTV.